Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Aku percaya adik-adik tetap semangat belajar firman Tuhan dan terus setia untuk memuji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu, untuk kasih setia dan berkat Tuhan yang kami terima setiap hari. Tuhan, ajarlah kami untuk bisa belajar firman Tuhan hari ini. Berikan kami ketertiban hati yang mau belajar firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan hari ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Berkati semua anak sekolah minggu kami, berkati guru-guru sekolah minggu kami, para orang tua kami dan seluruh keluarga kami ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan menyertai dan perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita masuk ke pelajaran yang ke-9. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana memuliakan Tuhan dengan perkataan kita. Jadi anak-anak Tuhan harus selalu memperkatakan hal-hal yang baik, menggunakan mulut dan lidah kita untuk memuliakan nama Tuhan. Perkataan-perkataan yang membangun dan menjadi berkat buat kita sendiri dan buat orang lain yang mendengar perkataan kita. Nah, hari ini kita akan membahas pelajaran 9 yang berjudul Murid yang tetap setia memuji Tuhan. Nah, kita akan belajar lebih jauh bagaimana kita harus terus memuji Tuhan dalam keadaan apapun adik-adik. Hari ini yang mengajar firman Tuhan adalah Kak Riki. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dulu bersama-sama ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita selalu memuji Tuhan. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama-sama. Teman-teman di rumah, Kak Riki percaya kalian tetap semangat tentunya di minggu ini, karena di minggu ini kita akan bawa bersama-sama bersekolah minggu dan tentunya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan di hari ini. Nah, teman-teman di rumah, sebelum kita lanjut kepada cerita firman Tuhan kita di hari ini, Kak Riki mau ngajak kita bersama-sama tundukkan kepala, kita mau satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Kau sungguh baik dalam kehidupan kami, ketika di hari ini kami akan belajar firman-Mu,
Tuhan tolong kami dalam keterbatasan kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh bersama-sama diberkati dengan firman Tuhan, dengan cerita Alkitab di hari ini. Tuhan Yesus tolong kami semua, Mama Papa, dan kami boleh sama-sama mengikutinya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Nah teman-teman di rumah, adik-adik semua, Kariki percaya bahwa kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Di minggu kemarin kita belajar bersama-sama dengan Kak Asaf. Di minggu ini bersama dengan Kak Riki, dan kita akan mau belajar tentang bagaimana murid yang tetap setia memuji Tuhan. Nah, pelajaran kita di hari ini ada di pelajaran yang ke-9. Pembacaan firman Tuhan, adik-adik boleh di rumah akan melihat ya dari Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita akan berbicara mengenai murid yang tetap setia memuji Tuhan. Kita di hari ini belajar dari satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, yaitu Nabi Habakuk. Nah, adik-adik, teman-teman di rumah, Nabi Habakuk adalah seorang perantaranya Allah, atau seorang yang menyampaikan pesan Allah kepada umatnya, kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nabi Habakuk dipakai oleh Allah, oleh Tuhan Allah, dan dia menjadi pribadi yang luar biasa. Tetapi adik-adik, kita akan belajar di hari ini teladan hidup yang diberikan oleh Nabi Habakuk. Nah, Nabi Habakuk dalam situasi sekarang yang sedang dihadapi pada waktu itu, dia sedang mengalami kesulitan. Nah, kalau seorang nabi dikatakan nabi, berarti kalau di zaman sekarang bisa dikatakan seorang pendeta. Nah, seorang pendeta, seorang gembala akan menyampaikan firman Tuhan di hari Minggu. Seperti itu kira-kira adik-adik. Nah, bagaimana dengan situasi yang dihadapi Nabi Habakuk pada waktu itu? Tentunya dalam kesulitan yang Tuhan izinkan. Apa kesulitan yang sedang dihadapi? Kita akan melihat bersama-sama dan kita akan diberkati bersama-sama. Bagaimana di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah situasi yang sedang dihadapi, kita tetap dapat memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kita, dengan bibir kita, dengan apapun yang boleh kita lakukan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, kita melihat Nabi Habakuk di tengah-tengah situasi yang sulit, dia tetap dapat memuji Tuhan. Bagaimana caranya? Kita akan melihat bersama-sama. Di dalam ayat 17, kalau adik-adik lihat di sana, Kariki akan menyampaikan, adik-adik di rumah akan memperhatikan. Kita melihat situasi yang dihadapi oleh Nabi Habakuk, di mana menghadapi kesulitan tentang suatu makanan yang mereka makan. Tentunya pohon ara dan pohon anggur, hasil pohon zaitun yang kemudian adalah merupakan bahan pokok utama. Ketika tidak ada makanan, apa yang terjadi adik-adik? Pastinya akan mengalami namanya kelaparan. Dan tentunya adik-adik di rumah pastinya pernah mengalami namanya kelaparan. Dan ketika manusia itu lapar, tentunya nggak enak, tentunya tidak akan merasa kuat, tentunya akan lemas dan lain sebagainya. Itu tantangan yang sedang dihadapi oleh Nabi Habakuk. Di tengah-tengah situasi yang sulit, makanan yang susah didapat, dari hasil ladang-ladang, kemudian dari hasil sapi dan lain sebagainya, dari pohon zaitun tadi. Kemudian ketika itu tidak ada lagi, tidak menghasilkan dengan baik, maka itu kesulitan yang dihadapi. Nah, kesulitan pada zaman dulu mungkin berbeda dengan teman-teman, dengan adik-adik dalam menghadapi situasi yang sekarang ini. Kita berhadapan dengan COVID-19 yang belum kunjung. Sampai pada hari ini kita masih tetap mematuhi protokol kesehatan. Apalagi masalah-masalah kesulitan yang dihadapi kita sekarang ini. Mungkin teman-teman di sekolah, di mana saja, di rumah, atau sedang bergumul dengan uang sekolah, uang jajan, di mana saja. Tetapi ini kesulitan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Nah, bagaimana kita tetap bersuka cita? Adik-adik, kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan, kita tetap memuji Tuhan. Nah, di sore hari ini, di pagi hari ini, Nabi Habakuk memberikan kita teladan hidup dan teladan bagaimana kita dapat melihat bersama-sama kehidupan kita untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Nah,
ayat 19 di sana dikatakan bahwa ketika kita mau bersuka cita, ketika kita mau memuliakan Tuhan atau memuji nama Tuhan dengan mulut kita, di tengah-tengah situasi kita tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kita tetap bersorak-sorai, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Nah, Kak Riki, di mana sih kita dapat bersuka cita di tengah-tengah situasi yang sulit? Mungkin sulit untuk saya bisa menyampaikan sukacita, mungkin sulit untuk saya bisa memiliki sukacita itu di dalam hidup saya. Mungkin agak sulit, tetapi Kak Riki percaya ketika kita hidup di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Nah, oleh karena itu kita tetap harus memiliki sukacita, tetap memuliakan Tuhan. Bagaimana kita menjadi murid yang tetap setia untuk meninggikan nama Tuhan hari lepas hari. Kemudian yang berikut adik-adik, bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan melalui bibir kita, melalui hidup kita, melalui apapun yang boleh kita lakukan untuk Tuhan yang senantiasa memuji Tuhan. Nah, bagaimana kita tetap beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita, yang adalah Allah penyelamat kita. Beria-ria di mana kita lebih daripada sukacita, kita mau bergembira di dalam Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan, berlompat-lompat kepada Tuhan, dan kita mau memuji nama Tuhan senantiasa. Karena situasi yang sulit terkadang ketika Tuhan izinkan, di balik itu ada maksud dan tujuan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan di dalam kehidupan adik-adik dan teman-teman di rumah. Ketika teman-teman diejek ataupun di apapun itu, tidak usah takut dan tidak usah khawatir, karena Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang sangat memperhatikan kehidupan kita. Nah, itu beberapa hal yang boleh kita lihat dan boleh kita belajar kemudian. Dan seterusnya apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita berikan untuk Tuhan dalam situasi sekarang ini untuk tetap setia menjadi murid yang senantiasa memuji nama Tuhan. Nah, kita akan melihat bahwa ada keyakinan, iman, percaya kita kepada Tuhan. Bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan berkata bahwa Allah Tuhanku itu kekuatan kita. Allah Tuhanku itu kekuatan kita. Nah, Kak Riki percaya, adik-adik, teman-teman di rumah ketika berdoa, Tuhan, saya percaya kepadamu, saya percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka di tengah-tengah hari kita, kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada, Tuhan akan memberikan kita kemampuan, sebab Dialah sumber kekuatan kita, Dialah sumber pengharapan kita, Dialah sumber segala sesuatu yang kita perlukan hari lepas hari, dan percaya Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan memberikan kekuatan kepada mama papa, kepada om, kepada tante, kepada siapapun, kepada kakak-kakak kita, kepada teman-teman kita. Ketika kita ada di sekolah, kita akan tetap memuji nama Tuhan, karena Tuhan memberi kita kekuatan untuk memuji dan memuliakan akan namanya. Nah, sungguh luar biasa bukan adik-adik? Ini menjadi satu pelajaran yang sangat penting buat Kak Riki, buat adik-adik semua di rumah. Kita akan belajar bersama-sama di minggu ini nih. Kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu adalah kekuatan kita. Allah itu adalah satu-satunya sumber kekuatan yang boleh kita terima sampai pada hari ini. Kalau kita boleh bisa bersekolah, kita boleh bisa bernafas, kita boleh berbicara, kita boleh makan, kita boleh bergerak, kita boleh memiliki sukacita, kita boleh diberi uang jajan dari mama papa kita, karena Tuhan memberikan kita kekuatan untuk dapat memuji nama Tuhan, sehingga berkat Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan adik-adik dan teman-teman semua di rumah. Dan tentunya kita akan merasa bahagia di dalam Tuhan, walaupun kita hidup sederhana, hidup apa adanya, tetapi Tuhan akan berikan kita kemampuan di tengah-tengah situasi sekarang ini. Kak Riki percaya adik-adik terus setia dan terus memuji nama Tuhan. Pagi hari, dimanapun, kita akan berkata di dalam hati kita,
Di siang hari, sore hari kita akan berkata di dalam hati kita, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh luar biasa bagi kehidupan kami, sehingga sampai pada detik ini Engkau selalu menjaga dan menaungi kehidupan kami. Nah, seterusnya bahwa Ia membuat kaki kita seperti rusa. Digambarkan di dalam bagian ini bagaimana Nabi Habakuk digambarkan seperti kaki rusa, dan kemudian Ia membiarkan kaki daripada Nabi Habakuk berjejak di bukit-bukit yang sudah Tuhan sediakan. Tentunya ketika kita ada di dalam Tuhan senantiasa, Tuhan akan memberi lebih kepada kita. Nabi Habakuk contohnya, kita sudah belajar dari teladan hidupnya, di mana dia terus mau percaya, mau mengimani bahwa Tuhan itu kekuatan, Tuhan itu sumber berkat, dan Tuhan akan memberikan saya kemampuan, dan sampai pada detik ini Tuhan akan menjadikan saya berkat dimanapun saya berada. Harapan dari Kariki bahwa adik-adik, teman-teman di rumah, teruslah belajar dan belajar bersama-sama. Kita mau belajar di dalam Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, kita tetap memuji nama Tuhan di tengah-tengah situasi sekarang ini. Dimanapun dan kapanpun kita berada, kita akan tetap ditolong oleh Tuhan, karena Tuhan kita adalah sumber kekuatan, Tuhan kita adalah sumber berkat, dan Tuhan kita adalah sumber dari segala sesuatu yang kita punya di dunia ini. Amin. Ya, Kariki percaya firman Tuhan ini akan menguatkan kita semua, di mana minggu ini kita akan melangkah bersama dengan Tuhan, akan terus memuji nama Tuhan, dan kita akan diingatkan hari lepas hari bagaimana kehidupan kita menjadi berkat. Kiranya firman Tuhan di hari ini akan tersimpan di dalam hati kita, dan kita akan diberi oleh Tuhan kemampuan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, semangat teman-teman di rumah. Kariki percaya teman-teman mampu untuk melakukannya. Nah, jangan lupa tentunya ketika kita sudah belajar firman Tuhan tadi, di pelajaran terakhir dari apa yang Kariki sampaikan, kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan kita. Nah, ayat hafalan kita di hari ini terambil dalam Habakuk 3 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan bersama-sama ya. Adik-adik di rumah akan mengikuti bersama-sama dengan Kariki. Habakuk 3 ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, sekali lagi ya, kita mau bersama-sama mau menghafal ayat hafalan kita di hari ini. Habakuk 3 ayatnya ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Allah, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, jadi kita akan terus diingatkan bahwa kita akan memiliki sukacita di dalam Tuhan melalui firman Tuhan yang boleh kita dengar. Jangan lupa ketika adik-adik di rumah sudah menyimpan persembahan, kasihkan ke mama papa, dan kemudian kita akan mau bersama-sama memberkati gereja kita dengan berkat yang sudah Tuhan beri. Sebagai ucapan syukur kita mau kembalikan itu kepada Tuhan melalui gereja yang ada di mana kita bergabung. Oke adik-adik, semangat untuk hari ini dan untuk minggu-minggu berikutnya juga. Ya, kita terus semangat dan Tuhan Yesus pasti memberkati. Nah, sebelumnya mari Kariki mau ngajak kembali, kita mau tutup di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan di hari ini. Kami belajar dari Nabi Habakuk yang Tuhan pakai sebagai pengantara Allah, sebagai penyambung lidah Allah, yang dimana apa yang Allah katakan kepada Nabi Habakuk akan disampaikan kepada umatnya, tentunya kepada kami semua di hari ini, bahwa kami tetap mau menjadi murid yang tetap setia memuji Tuhan,
melalui kehidupan kami, dimanapun kami akan terus menjadi berkat. Bagi mama papa kami, bagi om kami, bagi tante, bagi teman-teman kami di sekolah, dan Tuhan tolong kami untuk bersama-sama melangkah bersama dengan Tuhan. Beri kami kemampuan, beri kami kepintaran, beri kami hikmat Tuhan, supaya kami boleh melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Semangat. Sudah. Yeay.